Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga sore ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan bisa mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini dengan lancar, dengan tiada halangan yang berarti. Namun sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa dulu ya. Menyapa yang pertama yang saya sapa adalah beliau Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Temanggung, Pak Isro Hindar Saputra ST. Selamat sore Bapak, semoga sehat, bisa mengikuti kegiatan yang belajar. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Selamat sore Pak Ayu. Ya Pak. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Terima kasih sama-sama. Kemudian saya sapa yang kedua Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, Bapak Nur Akhlis SPD MPD. Selamat sore Pak Akhlis. Selamat sore Pak Ayub, salam sehat. Ya sehat Pak. Gimana Ya, kabarnya, sehat juga Pak? Alhamdulillah Pak Ayub. Alhamdulillah. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semua, anggota Guru Penggerak Angkatan 8 Kumpul Polu. Semuanya sehat. Terima kasih atas kehadirannya Pak Akhlis. Ye, Pak, sami-sami semangat Pak. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan sore hari ini dalam acara berbagi praktik baik dengan kelompok kami, kelompok jejak tik kemah, dan insya Allah nanti sampai akhir tidak ada halangan yang berarti. Salat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan yaumil qiyamah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada kegiatan sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan sekaligus nanti doa pembuka. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Temanggung. Kemudian sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Selanjutnya adalah pemaparan berbagi praktik baik oleh Ibu Heni Sri Hendaryati, dilanjutkan tanya jawab, kemudian penutup. Oke Bapak Ibu, mengingat waktu maka kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu, acara pada sore hari ini kita buka dengan doa. Saya pandu jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama, mohon maaf, ini untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari beliau Koordinator Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, Bapak Nur Akhlis SPD. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Isro Hendar Saputra Sarjana Teknik selaku Ketua Guru Penggerak Kabupaten Temanggung, yang saya hormati kelompok jejak yang dalam hal ini bertugas di dalam Kombel Wolu atau kelompok kedua, yang kami hormati seluruh anggota Kombel Wolu yang tergabung dalam Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, yang kami hormati pula seluruh peserta webinar kedua Kombel Wolu yang berjudul Berbagi Praktek Baik tentang gelar karya, yang dalam hal ini bertujuan untuk mempromosikan sekolah yang berkaitan dengan P5. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Sholawat dan salam marilah kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pengurus Kombel Wolu mengucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang pada sore hari ini bertugas dalam melaksanakan webinar kali ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tanpa halangan suatu apapun juga. Untuk yang keduanya, semoga kegiatan ini dapat memberikan sedikit informasi atau pencerahan kepada seluruh anggota ataupun peserta di Kombel ini, yang mana tujuan dari kegiatan ini bukan untuk mengajari, bukan untuk memberitahu, tetapi sharing kegiatan yang sudah dilakukan di kegiatan di sekolah Bapak Ibu yang dalam hal ini bertugas, yaitu di kelompok 2 atau jejak, dan memberi informasi bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang sekiranya positif bisa disebarluaskan dan bisa diinformasikan kepada seluruh teman-teman bagi yang membutuhkan atau bagi yang menginginkan sama-sama ingin belajar dan sama-sama ingin berbuat yang lebih baik, yang lebih bagus, dan yang lebih segalanya. Hal ini bertujuan untuk memberi dampak positif di dalam pembelajaran ke anak, di dalam pendidikan di sekolah, dan manajemen tentang gelar karya pendidikan yang hari ini akan disampaikan oleh kelompok 2. Dengan demikian, kami mengucapkan selamat bertugas kepada kelompok 2 dan tetap semangat kepada kelompok 2 untuk saling berbagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta bahwa panjenengan semua, Bapak Ibu semua mempunyai etikat baik, menginginkan hal baru, menginginkan informasi-informasi, walaupun kita paham, kami paham bahwa pasti Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan apa yang dinamakan dengan
gelar karya. Namun tidak ada salahnya kita saling berbagi. Apabila ada hal yang baik yang dari kelompok 2 ini akan sampaikan, itu akan menjadi pembelajaran yang bagus. Dan mungkin nanti pada saat sesi terakhir dari tanya jawab itu bisa saling berbagi. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang hal yang berbeda, monggo disampaikan. Insya Allah kita saling berbagi, kita saling menerima. Hal yang baik tidak ada salahnya untuk dipublikasikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya nanti kami mohon kepada Bapak Isro Hendar Saputra Sarjana Teknik untuk membuka kegiatan Kombel Wolu yang dilaksanakan oleh guru penggerak kabupaten dari Angkatan 8. Jadi setiap tanggal 8 kita akan melaksanakan kegiatan webinar. Untuk materi-materinya nanti akan menyesuaikan dengan kondisi dan bahan yang dikuasai oleh tiap-tiap kelompok. Insya Allah kami ada 18 kelompok yang akan kita webinarkan materi dan cerita tentang hal-hal yang baik di kelompoknya masing-masing. Jadi tunggu saja Bapak Ibu semua, setiap tanggal 8 kita pasti akan melaksanakan webinar seperti ini. Dengan demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurul Aklis. Benar sekali bahwa pada kesempatan sore hari ini kelompok kami tidak bermaksud untuk istilahnya menggurui atau apapun. Ini hanyalah kita saling sharing, saling berbagi praktik baik, dan semoga praktik baik yang telah kami lakukan itu nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Dan juga kesempatan sore hari ini bisa kita jadikan tempat untuk saling sharing, saling menambah pengetahuan, saling berbagi hal yang sudah kita lakukan, utamanya terkait dengan kegiatan gelar karya yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Guru Penggerak Kabupaten Temanggung, Bapak Isro Hendar Saputra SD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Nur Aklis selaku koordinator Guru Penggerak Angkatan 8, yang saya hormati rekan-rekan Guru Penggerak Angkatan 8, dan juga peserta webinar. Sisi juga mungkin ada yang tidak dari Guru Penggerak maupun berasal dari Guru Penggerak Angkatan yang lain. Terima kasih sekali sore ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar yang berjudul Kiat Sukses sebagai penguatan profil pelajar Pancasila sebagai sarana promosi dan eksistensi sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan untuk dapat tetap belajar dan berbagi pada rekan-rekan semuanya tanpa ada halangan suatu apapun. Yang pertama, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, terima kasih kepada komunitas berpenggerak Angkatan 8 Kombel Wolu yang sudah secara teratur mengadakan webinar setiap 1 bulan sekali. Memang patut kita apresiasi. Mungkin yang berikutnya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa semenjak kita menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang telah diimplementasikan hampir di seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung maupun di Indonesia. Jadi melalui kegiatan P5 ini, siswa itu dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, tangguh, inovatif, dan mandiri. Guru Penggerak Angkatan 8 dalam webinar kali ini mengambil tema yang menurut kami ini sangat menarik. Jadi
selama ini proyek P5 terjadi banyak miskonsepsi, kemudian banyak kebingungan di sana sini, mungkin nanti juga akan bisa dikupas tuntas sehingga tidak hanya kita mengenal P5 saja, tetapi juga sebagai sarana dan eksistensi sekolah. Kalau saya dapat menyebutnya itu sebagai branding sekolah. Jadi sebuah sekolah itu harus mempunyai branding agar terkenal, ya, dapat membangun dan mengelola citra identitas sehingga terkenal di masyarakat terkait dengan sekolah tersebut. Dan ini mencakup segala hal yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap sekolah, termasuk di situ kegiatannya, nilai-nilai budaya, reputasi, dan pengalaman siswa. Tentunya kegiatan P5 ini sangat bermanfaat sebagai sarana branding sekolah. Sehingga ketika sekolah sudah mempunyai branding, seharusnya sekolah tersebut itu tidak khawatir ketika akan mempromosikan diri, eksistensinya. Sekarang itu banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah mempromosikan diri, baik melalui media sosial, kemudian maupun melalui media-media yang lain. Jadi alhamdulillah sore ini diambil satu tema yang sangat tepat karena ini relate dengan PPDB. Jadi Bapak dan Ibu mungkin dapat segera mengimplementasikan hasil dari sore ini sebagai penarik sekolah Bapak dan Ibu semuanya agar sukses dalam menggait siswa dalam melaksanakan PPDB tahun 2024. Satu informasi, besok pukul 13 Bapak dan Ibu bisa join ke RTM Temanggung karena kami dari Dinas Pendidikan juga akan mengadakan kupas tuntas PPDB 2024 yang nantinya Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung mengenai kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar sesi 2 dengan mengambil tema kiat khusus supaya penguatan profil belajar Pancasila sebagai sarana promosi dan eksistensi sekolah. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Itu dari saya, terima kasih, selamat belajar, selamat berbagi kepada Ibu. Apabila saya dapat menyampaikan atau mengantar ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isrohid dan Sutra atas sambutannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya adalah pemaparan berbagai praktik baik tentang kiat sukses gelar karya P5 sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Heni Sri Hendariati SPDI. Monggo Bu Heni, pada ini waktu dipersilahkan. Cek suaranya masuk ya Pak Anin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Isrohindar Saputra, Sarjana Teknik selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Temanggung. Tak lupa yang kami hormati pula Ketua Koordinator Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, Bapak Nur Akhlis, Magister Pendidikan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati serta yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertatap muka melalui ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita ikrarkan bersama bi kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapat syafaat di suci yaumul qiyamah. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 2 Jejak Hikmah yang terdiri dari Bapak Ayub Ismoyono, dia adalah Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri Bansari, Bapak Muhammad Suratno dari SD Negeri 2 Badran, Bapak Kristiono dari SD Negeri 1 Jetis Selomapang, dan Ibu Elisa Rizky dari SD Kanisius Temanggung, serta saya sendiri Heni Sri Hendriati. Bapak Ibu hadirin peserta pembeli yang berbahagia, saya yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan atau sedikit berbagi praktik baik pada kesempatan yang berbahagia ini. Seperti yang sudah dimindikake Bapak Ketua Koordinator, bahwa kami di sini bukan bermaksud menggurui atau sok pinter ini Pak Isro. Kami belajar saling berbagi, dan manakala ada hal yang baik bisa Bapak Ibu ambil. Jika masih banyak yang kurang, mohon selalu untuk diberi kritik dan saran yang membangun. Tentunya apa yang nanti kami paparkan jauh dari kata baik, jadi apabila belum bisa memuaskan para peserta webinar pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila di sesi tanya jawab nanti terdapat pertanyaan yang bisa kami jawab, kami usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menjawab. Tapi apabila kami belum bisa menjawab, tentunya kami akan bertanya kepada yang lebih berkompeten di bidang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Isra Hendra Saputra selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Temanggung, yang menurut beliau tema hari ini sangat pas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan juga pas dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain Pak Isra. Mudah-mudahan seperti itu. Dan terima kasih juga senantiasa membersamai kami, membimbing kami, dan itu akan terus kita lakukan. Begitu Bapak Ibu, mengikuti yang bisa saya sampaikan, langsung menuju ke paparan materi. Monggo saya dibantu oleh Pak Ayub untuk berbagi share screen. Izin untuk sampun terlihat. Bapak Ibu yang lain peserta sudah bisa melihat. Baik, kami kelompok 2 akan berbagi praktik baik, yaitu tips sukses pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila atau yang sering kita kenal dengan P5. Dan ini wajah-wajah dari kelompok kami yang sudah tidak asing lagi. Di sana ada satu yang mungkin sudah banyak mengenal juga, dia adalah Bu Betty Suryandari selaku PP kami waktu itu. Next Pak Ayub. Nah, untuk perkenalan sudah tidak asing lagi ya, nama saya Heni Sri Hendriati. Heni Smart adalah nama di panggung, nama bekennya gitu. Kemudian tugas saya untuk definitifnya berada di SD Negeri 3 Nyamiroso, tetapi saya juga mendapat SP yang saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Kartosari. Oke Bapak Ibu, saya mau bertanya nih, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Bisa ditulis di kolom chat. Siapa tahu ada yang galau sore ini. Halo Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Senang, oke Pak Nur Arti senang. Ada yang tidak senang? Ngantuk.
partner saya sendiri ternyata ngantuk ini ya. Ada yang sumuk, ada yang lelahu, ada yang bahagia, capek, Dwi Lestari capek ya sambil istirahat dulu, sumuk dan gembrobius. Iya, happy Bu Agil, Pak Ratno, apa ini gamang, banyak sekali ya perasaannya luar biasa. Ini Pak Prio apa ini ya, letih tapi happy. Oke. Itu sudah ada beberapa ya. Oh capek. Aduh ini Bu cantiknya capek ya. Kalau jam seperti ini memang rawan ngantuk, capek ya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah banyak yang merasa happy. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sore hari ini setidaknya semangat, walaupun sedikit lelah, ngantuk, tapi kalau tetap menjaga semangat, nah insya Allah semuanya akan tetap on point gitu ya. Bu Ani happy ketemu Bu Yeni. Hai Bu Ani ya, selamat sore. Bu Sri Wahyuni semangat, oke semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Sore hari ini luar biasa perasaannya, beraneka ragam. Tidak ada yang sakit lihat, apabila di antara kita ada yang kurang enak badan, kita doakan segera sehat dan bisa beraktivitas. Yang capek dengan mendengar suara saya, mudah-mudahan nanti hilang capeknya. Yang belum semangat tetap semangat. Terima kasih. Oke, kalau sudah tadi tentang perasaan, coba yuk kita brainstorming terlebih dahulu. Kira-kira nih A, B, dan C bernilai angka berapa ya? Bisa ditulis di kolom chat. Bagi yang menjawab benar, nanti akan saya kasih door prize. Door prize-nya kalau sudah ketemu luring ya. Boleh raise hand untuk yang bisa menjawab mungkin? Ayo dipikir A7. Iya, coba lagi. Tidak hanya A ya Bapak Ibu ya, B dan C harus diisi biar door prize-nya juga full. Bu Mutina bisa menjawab? Ini kok raise hand? Bu Sri Wahyuni, B bernilai 2. Yuk, siapa cepat dia dapat hadiah sudah kami siapkan Bapak Ibu. Kita hitung 10 dari sekarang ya. Oh, ini Pak Wahyu A7, B2, C3. Apakah dia yang berhak mendapatkan door prize? Pak, ayo kita tengok jawabannya. Tereng, iya betul. Jadi A bernilai 7, B bernilai 2, dan C bernilai 3. Selamat untuk Pak Wahyu Utomo. Ditunggu ya door prize-nya besok. Kasih alamat nanti DM saya. Oke. Baik Bapak Ibu, hanya untuk mengingat saja bahwa lelahnya tadi dengan berhitung mudah-mudahan jadi semangat. Oke, next Pak Ayub. Baik Bapak Ibu, segera akan kita mulai. Biar sukses pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Sebelumnya, ayo bisa kita play video next. Iya, Bapak Ibu kersane meresani ini dulu sebagai gambaran untuk materi kita hari ini. Silakan untuk disaksikan Bapak Ibu. TV. SD Negeri 2 Kertosari kembali melaksanakan ajang tahunan, yaitu Aksi Sedari, ajang kreativitas seni dan internalisasi karakter. Kegiatan ini untuk memupuk minat dan bakat siswa, penguatan nilai karakter, serta menumbuhkan kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Beginilah kemeriahan Aksi Sedari atau ajang kreativitas seni dan internalisasi karakter dengan tema mewujudkan kedamaian melalui toleransi dalam kebinekaan
yang diselenggarakan oleh SD Negeri 2 Kertosari pada Sabtu 24 Februari 2024. Ajang tahunan ini tak hanya melibatkan siswa-siswi, tetapi juga melibatkan wali murid dan warga sekitar lingkungan sekolah. Mereka menjajakan berbagai kreasi makanan baik lokal maupun makanan kekinian. Selain itu, warga juga bisa memanfaatkan pasar murah serta cek kesehatan gratis. Untuk siswa-siswi sekolah yang berjumlah 107 siswa, menampilkan berbagai hasil karya mereka yang dipajang di dalam kelas, mulai dari batik, hiasan dinding, hingga pemanfaatan barang bekas dijadikan barang yang bernilai guna. Hal ini juga untuk membangkitkan kreativitas dan kewirausahaan siswa. Kemeriahan semakin terasa meriah saat siswa kelas 1 hingga kelas 6 menampilkan tari-tarian daerahnya, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, dan juga Papua. Mereka secara bergantian menampilkan di hadapan hadirin yang telah memadati area halaman sekolah sejak pagi hari. Siswa-siswi ini juga totalitas dalam membawakan tari-tarian tersebut dengan memakai kostum dan aksesoris penunjang lainnya. Tak ingin kehilangan momen dari anak-anak, para wali murid pun mengabadikan pentas seni ini dengan kamera handphone mereka. Tak hanya bergiliran saja, di akhir pentas seni ditutup dengan flash mob yang diikuti oleh semua hadirin yang datang, baik siswa, guru, dan karyawan hingga wali murid. Jadi kami SD Negeri 2 Kertosari pagi ini melaksanakan kegiatan yang kami beri nama Aksi Sedari Ajang Kreativitas Seni dan Internalisasi Karakter di SD Negeri 2 Kertosari. Ini merupakan sebuah kegiatan yang kami canangkan dalam rangka memupuk minat siswa juga untuk penguatan nilai karakter agar harapannya kedepan mereka menjadi pelajar Pancasila yang tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter dan mempunyai pemikiran yang tinggi terhadap masyarakat. Sekolah biasa yang menerapkan kurikulum Merdeka untuk tahun kedua. Jadi ini adalah bagian dari kurikulum yang kami laksanakan yang mempunyai porsi yang sangat besar terhadap penguatan karakter. Itu menjadi fokus kami dalam pendidikan, tidak hanya kecerdasan tapi juga lebih ke karakter, karena itu merupakan sebuah penentu kesuksesan anak-anak di masa yang akan datang. Dan ya terutama kami ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah membantu moral maupun material, dan nantinya ini dari kegiatan ini juga ada pemeriksaan kesehatan, juga ada UMKM, dan juga ada kesenian-kesenian serta tampilan-tampilan yang membanggakan untuk putra-putri kita semuanya. Semoga nanti putra-putri kita setelah lulus dari SD, SMP, SMA dan bisa melanjutkan bisa selalu teringat dan bisa lebih kreatif. Banyak-banyak kreasi yang harus dia laksanakan dan juga nantinya bisa menumbuhkan, karena putra-putri kita adalah sebagai generasi tunas-tunas bangsa yang nantinya akan memberikan sumbangsih pada negara kita. Ajang Sedari ini ditutup dengan penampilan meriah dan semarak dari kesenian Jaran Kepang Turonggo Jati Kertosari, di mana sebagian penarinya berasal dari SD Negeri 2 Kertosari. Hal ini untuk menumbuhkan percaya diri siswa serta melestarikan kesenian dan kebudayaan. Adityo Prusika, Temanggung TV. Oke, terima kasih Pak Ayub. Nah, Bapak Ibu sudah disaksikan ya tayangan YouTube tadi. Mungkin sudah banyak yang melakukan, beberapa SD baik di tingkat SD, SMP maupun SMA atau SMK sudah melaksanakan gelar karya yang luar biasa seperti tadi ya. Mungkin di gambaran Bapak Ibu ini terlintaskah acara yang tadi sempat saya tayangkan? Bisa langsung open mic, bisa? Pak siapa Pak? Iya, Pak Kirno dan Bu Remi. Bagaimana melihat tayangan tadi? Monggo Pak Kirno. Atau
mungkin langsung ke Bu Reni atau siapa nih Pak? Bisa langsung buka mic-nya Pak, Bu. Mungkin kepencet Pak ya. Oke, setidaknya Bapak Ibu tadi sudah melihat tayangan begitu meriahnya gelar karya yang kami laksanakan pada bulan Februari beberapa bulan yang lalu ya. Ada gambaran begitu meriah, bisa dibayangkan budgetnya seperti apa ya Bapak Ibu lah itu. Ada giat khusus, ternyata pelaksanaan yang begitu meriah kita bisa memanfaatkan aset yang ada menjadi low budget. Tapi kali ini yang akan kita bahas bukan di situ dulu Bapak Ibu. Next Pak Ayo. Nah ini beberapa dokumentasi yang berada di dalam ruangan. Kalau tadi kita melihat secara keseluruhan berada di panggung. Apa lo Bu? Medawang lo. Ibu Iya, nyapa mereka. Lah betul dilebet. Halo Pak Kirno. Ya Bu, untuk penampilannya luar biasa, semangat tuh anak-anak. Oke, terima Dan kasih. lebih meningkat karyanya, bermanfaat untuk anak juga untuk bangsa dan negara. Amin, amin. Terima kasih Pak Kirno atas semangatnya. Baik, bisa kami lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu, next Pak ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Isra Hinda Saputra tadi, bahwa banyak terjadi miskonsepsi gelar karya. Jadi miskonsepsi proyek profil yang selama ini kita lakukan, terutama hanya berfokus pada tahap aksi saja. Tahap lain terlewatkan, bahkan tidak berpedoman pada modul ajar dan karakter profil pelajar Pancasila yang sebenarnya sebagai tujuan tidak nampak pada prosesnya. Mindset project selama ini hanya menghasilkan produk saja. Apakah di tempat Bapak Ibu juga terjadi demikian? Saya yakin sudah hampir semuanya mungkin melakukan yang terbaik, tidak hanya aksi ya. Jadi kadang miskonsepsi bahwa P5 ini hanya hasil. Padahal yang terpenting adalah penguatan karakter yang menjadi tujuan dari profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Oke, sementara next Pak Ayo, pilihannya ini rame karo prosesornya minimal apa yang Bapak Ibu ketahui tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? grafis benih AMD Karena saking capeknya nggak ada yang menjawab ini ya Bapak Ibu. yang terbaru. Bisa tulis di kolom Dipilih chat boleh, prosesornya dulu, baru langsung nanti RAM-nya. Nek RAM kan bisa nambahi gampang. mic juga boleh. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah sangat paham apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan apa pendapat Bapak Ibu tadi mahasiswa kan hanya terhadap miskonsepsi itu, apakah terjadi juga di sekolah Bapak Ibu? Nek coding karo grafis gue mesti api-api. Oke, kalau tidak ada bisa di next Pak. Ayo, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan menjalankan P5, pendidik diharapkan dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi yang mungkin yang dimaksud Pak Isra tadi adalah miskonsepsinya biasanya sekolah melaksanakan gelar karya dengan mewah dan hanya menampilkan produk saja, yang kadang terlupakan adalah prosesnya. Nah, kali ini saya berbagi praktik baik mewakili kelompok saya
pelaksanaan proyek P5 yang telah kami laksanakan di sekolah, yang insya Allah selain melanjut pada modul ajarnya, kita juga betul-betul mengawal peserta didik dalam proses itu. Next ayo. Adapun giat sukses, bagaimana agar proyek profil pelajar Pancasila ini berjalan sukses? Kami menggunakan model STAR, di mana STAR itu terdiri dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada situasi, di sini sebagai latar belakang, bahwa kami masih banyak melihat anak-anak kita itu mengkonsumsi minuman yang kurang sehat di sekitar sekolah atau di sekitar rumah mereka. Mungkin ini tidak hanya pada sekolah kami, mungkin di tempat Bapak Ibu juga menemukan ya, anak-anak lebih suka dan cenderung mengkonsumsi minuman yang di situ contohnya kemudian ada minuman-minuman yang seharusnya tidak untuk anak-anak, entah karena rasanya atau harganya. Banyak faktor yang anak itu jadi suka dengan minuman instan. Kemudian situasi yang kedua, banyak murid yang belum tahu minuman sehat yang seharusnya mereka konsumsi. Jadi terjadi minimnya pengetahuan kepada anak-anak bahwa ini sehat nggak sih buat saya? Ini mengandung apa? Nah, untuk membaca di situ komponennya apa. Kadang minuman yang konsumsinya untuk orang dewasa, anak-anak sudah meminumnya, sudah mengkonsumsinya. Nah itu mungkin di tempat Bapak Ibu juga ada ya. Nah kemudian yang ketiga, situasi yang ketiga, kita jarang menemukan penjual minuman tradisional di sekitar sekolah atau tempat belajar. Jadi ketika yang menjadikan kami untuk menanamkan dari masalah yang ada di sekolah. Kemudian setelah situasi, kami juga menemukan tantangan. Nah, tantangannya setelah situasi kembali banyak kemudian nanti punya tantangan yang pertama yaitu mengevaluasi manfaat minuman sehat. Sekarang ya, sekarang bocah ya, cukup ya kopi ya. Pak Nur Akhlis. Ya, mohon maaf. Tantangan yang pertama, kami kesulitan untuk mengedukasi manfaat minuman sehat. Kalau anak-anak sudah menemukan minuman yang mereka suka, kita untuk menjelaskan anak-anak ini itu kadang kami kesulitan. Apalagi misalnya di sekolah sudah kita mulai untuk jangan beli yang seperti itulah. Sementara di rumah atau bahkan keluar gerbang sudah saatnya pulang, mereka ya mengkonsumsi minuman yang kurang sehat tersebut gitu. Kemudian tantangan yang kedua, kami juga berusaha mengupayakan minuman sehat yang tersedia di lingkungan sekolah. Ini juga hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Biasanya kalau di koperasi sekolah ya ada yang setoran atau titipan, itu juga minumannya kita tidak bisa mengontrol apakah itu baik untuk anak-anak, penuh warna atau rasa-rasa yang hanya enak di mulut saja tetapi kurang sehat di badan mereka. Nah, ini sebuah tantangan yang kita hadapi. Dan yang ketiga yaitu tantangannya adalah meminimalisir anak membeli minuman yang kurang sehat tadi. Jadi kalau pagi hari anak-anak sebelum masuk sekolah karena berangkatnya lebih pagi ya Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu juga begitu, anak-anak sudah membeli dulu minuman jajanan seperti itu. Nah, kita tidak bisa mengontrol. Kemudian ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pulang sekolah sudah keluar dari sekolah ya, kita sudah tidak bisa mengawasi, anak-anak juga akan dengan leluasa untuk membeli minuman yang kurang sehat bagi mereka. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang
start ya A. Kita akan melakukan aksi. Di mana aksi yang kita lakukan yang pertama memperkenalkan kepada anak minuman yang sehat yang seharusnya mereka konsumsi. Kemudian kita juga memberi kesempatan kepada anak untuk berdiskusi. Kami memberikan waktu kepada mereka. Silakan anak-anak berdiskusi untuk apa teman minuman yang sehat yang mungkin di situ nanti ada peluangnya untuk dipasarkan, untuk bisa disebarluaskan. Kemudian kami memperkenalkan kepada anak juga manfaat dari minuman yaitu kunyit asam. Dan yang terakhir ini aksi yang sangat real bahwa seluruh anak untuk dilibatkan langsung dalam rangkaian prosesi. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan yang pertama kami pengenalan ini. Kami Bapak Ibu guru, saya waktu itu masuk ke kelas untuk memperkenalkan kepada anak-anak. Anak-anak, salah satu minuman sehat itu yang seperti ini. Awalnya mereka sangat tidak tahu apa itu Bu. Saya suruh untuk icip dulu. Ada yang iya enak, ada yang bilang kok kayak gini, macam-macam. Namanya anak berarti kan di antara mereka banyak sekali yang belum mengenal. Kemudian kami menjelaskan bahwa minuman ini adalah namanya kunyit asam yang berasal dari bahan alami yaitu kunyit dan kalau untuk asal lebih manisnya atau itu kan selera ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kami juga menjelaskan manfaat dari kunyit asam itu sendiri bahwa manfaatnya sangat banyak. Di antaranya ada apa itu Bapak Ibu? Yang pertama manfaatnya adalah meredakan nyeri haid. Ini bagi perempuan. Bagi anak-anak yang sudah haid ini saya jelaskan bahwa minuman kunyit asam ini sangat banyak manfaatnya anak-anak, apalagi untuk kalian. Sekarang kan usia SD itu anak-anak sudah mulai menstruasi ya. Kadang saya juga melihat beberapa anak yang sering merasa sakit. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu, kadang ketika ada tamu tak diundang itu juga merasa sakit. Nah, ini perlu kami edukasikan kepada anak bahwa salah satu manfaat kunyit asam adalah meredakan nyeri ketika haid. Kemudian juga sebagai antioksidan, luar biasa sekali. Sementara yang selama ini mereka minum, mereka konsumsi itu tidak tahunya hanya pelega rasa haus saja. Cukup, udah hausnya hilang seperti itu. Kemudian yang ketiga diantaranya itu meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi musim-musim seperti ini ya Bapak Ibu, pergantian musim itu anak rentan sekali sakit. Kami mengedukasi bahwa minuman sehat ini bisa menjadi antioksidan dan yang terakhir menjaga kesehatan tulang dan sendi. Banyak sekali manfaatnya. Kami memperkenalkan itu secara manual Pak. Kami juga membawa minuman asli untuk bisa diicip oleh peserta didik kita. Lanjut Pak ya. Kemudian tahapan diskusi. Kami juga memberikan kesempatan kepada putra-putri kami, siswa-siswi kami untuk berdiskusi dari apa, cara membuatnya seperti apa, seperti itu. Kami beri kesempatan. Jadi ini salah satu kita sebagai pendidik membersamai mereka dalam setiap prosesi. Jadi dimulai dari pengenalan, kemudian mereka diberi kesempatan untuk berdiskusi. Apakah itu minuman kunyit asam dari apa, prosesnya bagaimana, kira-kira bisa disebarluaskan, bisa dipasarkan dan sebagainya. Kami beri kesempatan kepada murid-murid kita. Oke, next. Nah, kemudian di tahapan aksi kami melibatkan siswa semuanya, siswa terlibat. Nah ini salah satu dari siswa ini adalah putrinya dari Bapak Nur Akhlis. Jadi putrinya Pak Nur Akhlis yang namanya Mbak Linggar itu adalah salah satu murid kami. Betul-betul mengikuti dalam proses pembuatan kunyit asam ini, mulai dari memilih kunir yang bagus,
kemudian mereka akan muridnya apa? memotongnya ya, itu diiris-iris nampak sekali di gambarnya, kemudian dijemur, dan mereka dan di situ juga ada prosesi menumbuk. Jadi dari sebagian anak-anak itu, oh ternyata selain di blender bisa ditumbuk, nah itu prosesnya demikian. Next, tidak kalah siswa-siswi yang lain, setelah proses penumbukan mereka akan meracik kunir tersebut, dicampur dengan dimix dengan asamnya, diicipi kok masih asam, mereka tambah lagi, kemudian diberi sedikit pemanis yang asli ya Bapak Ibu, bukan pemanis buatan ya. Nah itu sesuai selera dan akhirnya jadi sebuah produk. Oke, next Pak Ayu. Nah, sebelum ke refleksi Bapak Ibu, selain tadi proses pembuatan kunir asam, sebenarnya di sekolah kami juga ada satu kewirausahaan, karena memang maaf ini terlewatkan tadi, tema yang kita ambil adalah tema wirausaha. Jadi ada satu makanan lagi tetapi kita fokuskan kepada produk imitasi. Nah, pada tahapan refleksi start tadi ya, setelah situasi, tantangan, kemudian fungsi, kami melakukan refleksi. Yang pertama, refleksi yang kami lakukan, apa yang kalian dapatkan. Jadi setelah berganti hari Bapak Ibu, jadi itu saya menanya kepada anak lagi, apa yang kalian dapatkan setelah tahu manfaat minuman yang menyehatkan, kemudian tahu prosesnya. Mereka menulis, kemudian tulisan itu saya minta untuk ditempelkan di papan. Nah, saya baca satu persatu. Banyak sekali namanya anak-anak ya Bapak Ibu, komentarnya sangat beragam dan membuat saya tersenyum. Ada yang tidak enak rasanya Bu, ada yang begitu, ada yang merasa mungkin kalau ditambah rasa, mungkin rasa-rasa karena terbiasa dengan minuman yang berasa gitu ya. Banyak sekali komentar anak-anak. Dan menurut kalian apa yang harus diperbaiki ya? Ternyata mereka juga belajar bahwa formula yang paling tepat yang menghasilkan kunir asam tidak hanya menyehatkan tetapi juga memiliki rasa yang enak. Mereka juga memiliki penalaran yang kritis. Kemudian di lain hari mereka mencoba lagi minuman racikan yang sudah mereka buat, dipadu-padankan. Kalau kemarin kurang manis, ternyata satu kelompok itu kemarin gulanya hanya 2 sendok, kemudian ditambah lagi, menghasilkan apa yang mereka harapkan. Oke Pak Ayu, selanjutnya masih refleksi yang kedua, apa rencana ke depannya? Saya juga bertanya kepada anak-anak ini. Salah satu produk mungkin Pak Akris juga putranya membawa pulang produk yang sudah dibuat dari sekolah kami, yaitu produk minuman kunir asam yang dikemas sedemikian rupa. Kalau yang di sisi kiri Bapak Ibu itu kemasan harga 5.000-an, bisa langsung diseduh di rumah, bisa diminum, dan mereka juga ingin sekali membuat yang bisa langsung dikonsumsi. Dan refleksi yang terakhir Bapak Ibu, nah apa tindak lanjutnya? Kami melakukan tindak lanjut, yaitu menanamkan kepada siswa-siswi bahwa kita bisa memanfaatkan aset yang ada kalau kita mau memproduksi. Jadi mereka kepingin terus dari mana Bu kunyitnya, kita arahkan, kita bimbing anak-anak untuk membudidayakan tanaman kunyit. Walaupun ini waktu kami foto masih seperti itu, belum panen Bapak Ibu. Jadi yang penting anak-anak di dalam mindset mereka sudah punya memang kalau memproduksi bisa nggak pulaan ya, kalau bisa panen sendiri. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Jadi miskonsepsi selama ini yang kita temukan atau kita hadapi di secara umumnya ya, kalau gelar karya, panen karya yang luar biasa itu hanya menghasilkan produk. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama bahwa yang terpenting adalah penanaman karakter pada siswa, dan tugas kita sebagai pendidik untuk membimbing mereka dalam setiap proses. Jadi begini, memancing mereka juga untuk bernalar kritis seperti yang diminta oleh Pak Hindar tadi, bahwa
bernalar kritisnya anak, ya kita pancing kalau seperti ini. Kemudian bagaimana ya anak-anak, seperti itu. Jadi menurut saya, karena ini memang sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah praktik yang sudah kami lakukan di sekolah, mungkin di tempat Bapak Ibu jauh lebih baik, saya yakin itu. Lagi-lagi ini kami hanya menyampaikan yang sudah kami lakukan. Dan apa yang kami lakukan ini, kemudian produk yang dihasilkan melalui proses yang luar biasa tadi, ditampilkan dalam sebuah gelar karya pembuatan profil belajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi praktik baik sore hari ini. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan, bertutur kata, juga terkait materi mungkin jauh dari harapan Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar. Saya selalu membutuhkan bimbingan, saran, kritik yang membangun dari Bapak Ibu agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Eni atas pemaparannya. Nah Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan tentang berbagai praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Bu Eni di SDN 2 Kertosari. Saya yakin dari Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin sharing, ingin bertanya, ingin berbagi, monggo. Waktu kami persilakan. Orang ngerti takon apa materinya membingungkan. Oke, Bapak Ibu, kita coba refleksikan kembali apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Eni Sri Indaryati, bahwa sebetulnya salah satu miskonsepsi dalam pelaksanaan gelar karya adalah pada bagian proses. Pada intinya ketika kita melaksanakan gelar karya, ini berkaca pada apa yang telah saya lakukan sendiri ya, dan mungkin akan saya lakukan ke depannya lagi, bahwa untuk kegiatan gelar karya kita hanya melihat pada hasil, atau kalau kita bisa bilang hanya pada kebiarnya saja. Pada intinya sebetulnya tujuan akhir dari pelaksanaan proyek P5 itu sendiri, gelar karya yang diwujudkan dalam sebuah gelar karya itu sebetulnya adalah pada betul dari penanaman karakter mandirinya, kreatifnya, kemudian berpikir kritisnya, dan lain sebagainya dari anak didik. Pada intinya adalah berpusat pada peserta didik. Namun di saya sendiri, pelaksanaan gelar karya yang selama ini saya lakukan itu masih berproses pada hasilnya, kebiarnya begitu. Mungkin salah satu miskonsepsinya seperti itu, dan tadi Bu Eni Sri Indaryati sendiri sudah memaparkan bahwa sebetulnya yang paling penting dari proyek P5 ini, proyek P5 sebetulnya adalah hasil akhir dari kalau kita punya anak itu pada akhir pembelajaran itu punya rapot, sebetulnya anak itu punya rapot yang lain, yaitu rapot P5 yang akan dilaksanakan, digelar kemudian atau dipamerkan pada proyek P5. Monggo silakan Pak Didak, waktu kami persilakan. Monggo Pak Didak.
Halo. Monggo silakan Pak. Itu tadi materi yang sangat menarik dan disampaikan oleh Gusti Hendar tadi merupakan materi pertama tentang P5 yang saya tanyakan karena memang saya masih belum begitu memahami tentang P5. Tadi terkait pembuatan kurir asam kalau nggak salah di SD gitu, SD Al-Kautsar yang saya tanyakan untuk pembagian fasenya bagaimana gitu antara fase kelas kecil dan kelas besar. Apakah nanti hasil capaiannya antara kelas kecil dan kelas besar itu sama, terkait nanti juga dengan rubrik penilaian serta rapot P5-nya. Mungkin itu yang sampai saat ini juga belum pernah saya pahami secara maksimal. Mungkin di sini bisa berbagi seperti tadi yang saya tanyakan, bagaimana tentang pembagian fasenya antara fase kecil dan fase besar, kemudian sampai rubrik dan rapot P5-nya, khususnya capaian yang dihasilkan dari proyek tadi antara kelas kecil dan kelas besar. Mohon dibagi ilmunya untuk saya yang masih sangat terbatas ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Didak atas pertanyaannya. Monggo Bu Heni, ini dari Pak Didak ada pertanyaan, apakah untuk kelas kecil dan kelas besar itu pembagian fasenya sama, atau mungkin bahkan sampai rubriknya juga apakah sama antara kelas kecil dengan kelas besar? Mungkin di ini ya Pak Didak, apakah modulnya juga sama gitu antara mungkin kelas kecil atau kelas besar? Monggo Bu Heni, mungkin atau dari teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab. Oke, baik Pak Ayat. Terima kasih Pak Didak, pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi yang kami pilih ini untuk unit asam adalah fase B kelas 4 Pak. Jadi di situ adalah kewirausahaan yang kami ambil temanya tentang unit asam itu pembuatan minuman sehat. Jadi kalau untuk kelas lain, kelas kecil atau kelas yang lain, ini khususnya untuk SD, ya tentunya berbeda. Jadi yang waktu itu kami fokuskan di pembuatan ini adalah di kelas 4, jadi kelas B kelas 4. Adapun untuk menuju ke rubrik penilaiannya ke rapotnya Pak Didak, ini kami masih minim. Nanti mungkin saya akan bertanya kepada yang lebih kompeten. Mungkin untuk yang ini ada di antara kita yang bisa menjawab, membantu saya dan kelompok kami untuk menjawab. Saya persilahkan. Jadi Pak Didak, mohon maaf kami hanya bisa menjawab sampai yang untuk ini fasenya begitu. Kalau sampai lebih penilaian kami masih minim, takutnya pemahaman kami nanti belum pas gitu Pak Didak. Mungkin di antara kita Pak Ayub yang sudah sampai di sana. Begitu Pak Didak? Ya, terima kasih Bu Heni. Ini juga ada tambahan dari Pak Didak. Apakah untuk gelar karyanya tadi semua kelas atau hanya kelas 4 saja Bu? Semua kelas Pak. Tapi yang untuk menghasilkan produk di unit asam itu yang kami tampilkan pada saat ini tepatnya di fase B kelas 4 gitu Pak Ayub. Oke, terima kasih Bu Heni. Mungkin tadi yang ditampilkan oleh Bu Heni tadi adalah sebetulnya adalah keseluruhan dari hasil proses itu, tapi untuk prosesnya sendiri memang sulit ya Bu kalau kita tampilkan secara keseluruhan. Jadi Bu Heni hanya menampilkan satu proses saja sebagai contoh. Namun pada akhirnya ketika misalkan tadi Bu Heni itu kelas 4 menampilkan membuat kunyit asam, kemudian kelas lain juga membuat, kelas lainnya juga membuat, maka itu disatukan jadi gelar karya tadi. Pada dasarnya bahwa gelar karya itu digelar ketika sudah melalui proses seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Heni. Nah, dan tambahan dari tadi atas pertanyaan Pak Didak, Pak Didak bahwa untuk fasenya dibedakan memang gini, karena Bu Heni kelas 4 mungkin itu fase A, B-nya, itu fase C ya, kelas 4 atau fase B.
fase B, fase A-nya jelas dibedakan, modulnya pun kemungkinan besar kalau yang melaksanakan itu jelas disederhanakan gitu. Begitu mungkin Pak Didak. Pak Ayub, terima kasih. Sedikit nambahin untuk gelar karyanya kan tadi kelas 4, sedangkan di sampaikan tadi kan gelar karyanya kan kelas semua. Harusnya misalnya loh dalam miskonsepsi P5 kan dalam fase-fase yang ada, misalnya fase A itu kan bisa pemilihan bahan, mengupas, nggak sampai pada proses produk jadinya dan sebagainya. Tapi tadi yang saya lihat pertama kali ditampilkan videonya, saya sangat keren sekali karena memang benar-benar aksinya itu terlihat semua gitu. Jadi bayangan saya, wah ini dari fase A sampai B itu semuanya terlibat dalam proses kurikulum merdeka. Nah di SD itu apakah di implementasi kurikulum merdekanya sudah semua kelas atau hanya kelas 4 dan kelas yang lain saja, sehingga dalam proses belakangannya hanya yang ditampilkan hanya kelas 4. Padahal kalau dalam konteks gelar karya harusnya semua kelas terlibat dalam proses pembuatan itu, walaupun itu di implementasinya bisa dibagi per bagian-bagian sesuai dengan fasenya masing-masing. Mungkin itu sedikit miskonsepsi yang banyak beredar di masyarakat, yang mungkin di sini mungkin ada ahli-ahlinya, ada Pak Pak Akli selaku ketua, ada Pak Isro dan sebagainya untuk bisa meluruskan sebenarnya miskonsepsi P5 yang beredar di masyarakat itu seperti apa. Jadi yang paling pokok adalah bukan gelar karyanya yang dibesarkan, tapi adalah proses dalam implementasi P5 itu. Mungkin itu, mohon maaf dengan keterbatasan saya yang masih sangat pengen berguru pada teman-teman semua. Matur suwun Pak Ayub, Bu Sdendar, keren semuanya. Terima kasih Pak Bahtiar Otodidak, ya tentunya itu merupakan masukan untuk kelompok kami Pak. Jadi tadi sempat saya sampaikan bahwa sebenarnya kami juga ada produk yang lain, cuma di kesempatan ini kami menampilkan yang ini begitu Bapak. Tapi sekali lagi terima kasih masukan dari Pak Didak ya Pak Ayub untuk kelompok kita. Monggo Pak Ayub bisa dilanjutkan. Sekali lagi terima kasih Pak Didak. Ya, terima kasih Bu Hani. Moga selanjutnya mungkin ada yang ingin sharing, ingin membagikan pengalamannya. Oh, Ibu Nuriyah Fathul Janah, moga Bu. Terima kasih atas waktunya. Keren sekali kelompoknya Pak Ayub, Bu Heni CS bisa mengadakan kegiatan ini. Jadi tadi saya menyimak banyak hal tentang apa yang disampaikan Bu Heni. Sama mungkin hanya sekedar sharing saja yang pernyataan tadi sebelumnya. Kalau di tempat kami itu di SDN 1 Modal itu kemarin untuk kegiatan proyek P5-nya itu melibatkan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, berarti semua fase dan untuk itu kami tidak memetak-metakkan fase, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua diratakan, artinya kita menjadikan beberapa kelompok ya sekitar 7 sampai 6 kelompok, itu setiap satu kelompok isinya ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di situ kami memang bukan hasil akhirnya yang dipentingkan, tetapi prosesnya. Jadi mulai dari ada kerukunan, kebersamaan, gotong royong itu yang dipentingkan buat kami. Jadi semacam kegiatannya, prosesnya yang benar-benar kami kami unggulkan di situ. Kalau produk atau hasil akhirnya kan bisa kelihatan langsung gitu, tapi untuk prosesnya itu memang membutuhkan waktu, dan ketika kegiatan itu kami bentuk secara bersama-sama, satu kelompok itu kelas 1 sampai kelas 6 itu benar-benar sangat mewarnai, dan yang kecil itu merasa diayomi yang besar, yang besar itu merasa membantu yang kecil dan sebaliknya. Jadi
sedikit mungkin gambaran kegiatan P5 kami di SD Negeri 1 Modal kemarin yang kegiatan itu diprakarsai oleh sama-sama mungkin kemarin angkatannya Bu Heni ya, oleh Bu Dewi yang mengajar di kelas 6, dan memang sangat hebat sekali teman-teman Bu Dewi, Bu Heni ini luar biasa menginspirasi. Mangkatan Pak Ayub, Bu Heni, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu Nur ya. Terima kasih juga atas sharingnya, ilmu yang sangat bagus sekali. Dan tadi bahwa di tempat Bu Nuriyah itu ada pengelompokan anak, bahkan tidak per kelas, bahkan modulnya saja tidak dibedakan gitu. Itu hal yang baru buat kami. Betul Bu, bahwa sebetulnya memang bagi kita seharusnya yang paling penting adalah prosesnya, karena kita tahu dari awal bahwa anak itu nggak mungkin bisa membuat sebuah produk kalau toh produk itu sebuah barang, itu hal yang sebagus yang ada di toko. Namun yang paling penting adalah usaha dari si anak, apa yang telah dipelajari, apa ilmu apa yang telah diserap dari selama ini yang dilakukan ketika proses tadi. Mungkin itu ya, monggo Bu Heni kalau ada tambahan. Baik Pak Ayub, terima kasih Bu Nuriyah Fatul Jannah yang telah berbagi informasi juga ya. Juga terima kasih. Saya masih belajar dan Ibu, jadi ketika teman-teman ada yang bertanya kemudian saya kok masih belum paham, tadi Bu Nuriyah juga sempat menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Dijak ya Pak Ayub tadi ya. Jadi Bu Nur yang sudah melaksanakan dan apa-apa yang tadi di garis bawahi itu juga merupakan masukan untuk kelompok kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Nuriyah. Ya, terima kasih Bu Heni. Selanjutnya monggo Pak Kirno. Waktu kami persilakan. Monggo Pak Kirno. Ya, terima kasih Pak. Menanggapi penampilan P5 tadi, sungguh sangat bagus untuk memotivasi anak. Tetapi di sekolah kami memang cenderung bagaimana menanamkan rasa senang anak untuk menekuni bidang yang akan kita capai. Belum sampai pada hasil akhir. Dia lebih mengutamakan anak itu biar lebih senang untuk menekuni bidang tertentu itu. Lebih-lebih kalau tadi yang ditampilkan berkaitan dengan pengembangan herbal, itu betapa indahnya Indonesia dan betapa sehatnya Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Kita kembali ke herbal Pak, dan saya sudah buktikan itu semua kan produktivitas petani juga kemudian kedepannya seperti itu, dan anak-anak juga senang dengan cocok tanam, di samping juga produksinya. Kalau tadi yang ditampilkan sampai produksi akhir itu nanti di tingkat SMTP maupun di SMA anak sudah mengarah pada pemasaran itu juga akan sangat lebih bagus sekali kalau itu bisa tertata seperti itu. Semuanya baik, tidak ada yang jelek lah, artinya dari masukan Ibu tadi, dari Bapak Ibu sekalian yang lain itu sungguh sangat motivasi kita semua untuk bagaimana menerapkan kecintaan anak dalam belajar, dan belajarnya itu akan memberikan manfaat untuk kedepannya. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kirno. Terima kasih sekali, benar sekali bahwa sebetulnya gambaran akhirnya adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi Indonesia 2045 ini dengan salah satunya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang
dilaksanakan melalui proses-proses yang sesuai yang telah dilaksanakan oleh yang bisa dilaksanakan oleh sekolah. Kalau betul Pak Kirno, terima kasih sekali. Hal yang sangat bagus bahwa kalau toh nanti prosesnya bisa kita laksanakan dengan baik di sekolah, tidak hanya kebiarnya, tidak hanya hasilnya, tidak hanya secara instan saja, yang penting kita bisa melaksanakan gelar karya, namun secara proses juga dilaksanakan dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana membangun karakter anak, bagaimana membangun kemandirian, kolaborasi, kemudian kreativitas anak. Maka kita yakin bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menuju generasi emas. Selanjutnya Ibu Kurnia Margi Arianti, monggo waktu kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagus sekali tentang praktek baik yang tadi saya dengar dari Bu Heni sendiri, bahwa untuk P5 sendiri itu bermacam-macam ya Bu. Mungkin di tempat kami itu lebih ke bercocok tanam juga, dan nantinya juga kita juga bisa mengembangkan hasil cocok tanam kita sebagai kewirausahaan dan bernilai jual seperti itu Bu. Yang mau saya tanyakan untuk tadi P5 yang ada di SD Negeri Kertosari itu sendiri, SD Negeri 2 itu apakah tadi tentang pembuatan kunyit itu ya Bu, kunir asem itu ya Bu? Ya, nah itu modal yang digunakan itu apakah itu per fase atau per kelompok, ataukah itu dari dana sekolah? Kemudian nanti pengembangannya itu dana tersebut kita kembangkan lagi, atau nanti kita hanya stek di situ saja kemudian selesai, atau dikembangkan yang maksudnya di produk-produk lain atau seperti apa, seperti itu Bu? Terima kasih. Dari Ibu Kurnia menanyakan tentang dana gitu yang dana, ya. Dana itu dari mana ketika kita mau melaksanakan proses itu? Moga Bu Heni. Baik, terima. Ada yang sudah terlupakan ya, menanyakan dari mana apa dana kita itu memang punya kas anak-anak sudah tertib. Kami minta itu setiap hari Senin dan Kamis. Kayak ya kalau ini yang dengan nilai rupiah kecil itu. Kami sebetulnya dari awal masuk itu sudah berjalan, memiliki kas. Kita manfaatkan untuk mempermudah itu memang top ya. Jadi ketika saya itu anak-anak memang sendiri, semuanya beli sendiri, entah nanti di rumah meminta tolong orang tua atau apa, saya percayakan kepada anak-anak. Nah, ketika laporan Bu ini uangnya kurang 4.000 lah, seperti itu, ketika ada kekurangan, oh ya ini saya tambah seperti itu. Jadi kita mengelola aset yang ada di dalam kelas Bu Kurnia seperti itu. Begitu Bu Kurnia. Berarti nanti kembali ke kelas lagi ya Bu? Oke, makanya iya, anak-anak termotivasi koyo opo bisa mengembalikan modalnya, makanya mereka luar biasa semangat. Begitu Bu? Ya, terima kasih Bu Heni. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Heni. Begitu Bu Kurnia, atau masih ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Pak Ayub, sudah jelas. Mungkin nanti praktik baik itu saya akan kembangkan di sekolah kami. Terima kasih. Sami-sami Bu. Jadi moga teman-teman yang lain mungkin masih ada yang perlu sharing, mungkin ada yang masih perlu kita diskusikan, karena bagi kami sendiri berbagi praktik baik ini sebetulnya ya pada dasarnya ya memang berawal dari tadi yang sudah disampaikan Bu Heni tadi, bahwa kita hanya melihat dari hasil akhirnya berupa gelar karyanya, sementara pada bagian prosesnya ternyata kadang kita terlupa. Padahal yang paling penting adalah
sesuai dengan pendidikan itu harus berpihak pada murid ya, pada akhirnya, tujuan akhirnya. Nah, berpihak pada muridnya kan seharusnya ada pada bagian prosesnya. Ketika prosesnya berlangsung dengan baik, hasilnya secara otomatis akan baik. Mungkin begitu dari Bapak Ibu. Masihkah ada yang mau kita sharingkan, kita diskusikan? Oke, Pak Tamrin, terima kasih. Ini daftar hadirnya, mohon untuk segera di-share. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada untuk kegiatan kita, kegiatan pada sore hari ini, kegiatan berbagi praktik baik yang telah kami laksanakan oleh kelompok Jejak Big Kema ini, mungkin bisa kita cukupkan sekian. Untuk diskusi lebih lanjut, sharing lebih lanjut, tanya jawab lebih lanjut, mungkin kita bisa lewat media sosial, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, atau Bapak Ibu bisa berkunjung langsung ke SDN 2 Kertosari untuk melihat bagaimana sih sebetulnya yang telah dilaksanakan. Bapak Ibu, dari saya sebagai moderator mungkin ada salah ucap, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum kita tutup acara pada kesempatan sore hari ini, mohon untuk membuka kamera, kita foto bareng. Monggo Bapak Ibu. Screenshot Pak, screenshot Pak. Sudah belum Pak Ayub? Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sharingnya. Semoga apa yang kelompok kami lakukan pada kesempatan sore hari ini ada manfaatnya, dan selamat melaksanakan, kalau yang ingin gelar karya, selamat melaksanakan gelar karya. Semoga apa yang kami sampaikan ini nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Dari kelompok kami, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Ibu Heni. Di tanggal 8 berikutnya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Besok sesi 3 kelompok siapa ya? Sesi 3 tidak ya, belum. Saya tuh sesi 8 Bu Arin sudah ready itu materinya. Makasih Bu Heni. Sama-sama Bapak.